bersama. Mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan. Salam dan bahagia, selamat sore untuk kita semua. Pada sore ini kami akan mempraktekkan video praktek coaching, di mana di sini coach ada Ibu Yuli dan coachee ada Ibu Hai dan saya selaku observer. Baik, selamat menyaksikan untuk video praktek kami. Demikianlah untuk salam pembuka dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hai, selamat siang. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang kembali Bu. Mohon maaf ini Bu Hai, saya lihat akhir-akhir ini Bu Hai jarang gitu terlihat di kantor ketika jam istirahat gitu. Apakah Ibu sedang ada masalah? Iya Bu, saya sedang ada masalah Bu. Masalah di kelas gitu Bu. Jadi membuat saya itu malas untuk melangkahkan kaki ke kantor gitu Bu. Jadi lebih nyaman di kelas gitu Bu. Oh, ternyata Ibu sedang ada masalah. Betul. Yang Ibu pikirkan ya. Baik Bu, kira-kira apa gitu Bu yang Ibu ingin sampaikan dari antara kita ini? Jadi Bu, sebenarnya saya ingin mencari teman cerita, teman yang bisa menyelesaikan masalah saya. Jadi selama ini saya di kelas saya berpikir begini Bu, siapa ya yang pas bisa mendengarkan cerita saya sehingga saya bisa bangkit kembali, termotivasi kembali begitu Bu. Jadi di kelas saya itu kan ini tahun ajaran baru Bu. Jadi karakter siswa itu kan bervariasi Bu. Jadi ada satu siswa itu tidak satu siswa loh Bu, hampir setengah gitu, setengah dari siswa saya itu kurang bersemangat belajarnya Bu. Padahal sudah saya terapkan model-model pembelajaran seperti yang tahun-tahun yang lalu gitu. Baik Bu, kira-kira apa yang Ibu ingin capai dari diskusi Ibu yang saya ini ya Bu? Saya itu ingin kan Bu, saya ingin itu situasi di kelas saya itu hidup, aktif, anak-anak itu senang gitu kan Bu. Terus berasa itu saya itu berpihak kepada siswa saya, mereka nyaman di saat saya hadir dan di saat saya menyampaikan materi itu mereka senang gitu Bu. Tapi di situ saya melihat mereka seperti mengabaikan gitu, saya tidak tahu Bu kenapa ya gitu. Jadi itulah yang membuat saya malas Bu untuk ke kantor, karena saya berpikir gimana ya solusinya ini, gimana ya gitu Bu. Oh baiklah, ternyata Ibu sedang ada masalah kan. Selain itu Bu, adakah hal lain yang Ibu ingin dapat lagi dari diskusi kita ini gitu Bu? Iya Bu, saya itu ingin mencari tahu solusinya gitu kan Bu. Apa ya model pembelajaran yang pas untuk saya. Pusing saya Bu, apa yang bisa membuat suasana pembelajaran itu menyenangkan, membuat siswa itu aktif. Kalau mereka sudah senang kan saya nggak capek-capek tuh mengajar karena mereka bahagia gitu. Jadi saya sedang pusing apa ya model pembelajaran apa ya gitu Bu. Baiklah, dari yang saya dengar itu memang anaknya kurang banyak belajar ya Bu? Iya betul Bu. Sebelumnya bolehkah Ibu menceritakan gitu kepada saya bagaimana perilaku anak Ibu itu di dalam kelas gitu misalnya, baik dengan Ibu gitu? Tadinya begini kan Bu, setiap pembelajaran itu kan Bu, awalnya nanti kami buat ice breaking gitu kan, buat ice breaking. Setelah itu nanti saya langsung masuk Bu ke materi gitu. Anak-anak terus di saat ice breaking itu mereka bahagia gitu kan Bu, apalagi di saat saya menampilkan ice breaking itu menggunakan laptop Bu. Karena kebetulan di sana itu kan agak susah sinyal gitu kan Bu, menggunakan laptop aja gitu ice breakingnya, seperti ada kadang mereka gini Bu, lagu kewer-kewer Bu gitu ya kan, atau Bu senam ini gitu, mereka lebih aktif gitu. Tapi di saat saya menggunakan pembelajaran yang hanya berfokus kepada teks aja, buku aja, mereka langsung ngantuk, lembam gitu loh Bu. Kira-kira Bu, dari masalah Ibu ini, dari ini keberapa yang Ibu alami sekarang ini? Kalau saya Skalanya. Skalanya dari 1 sampai 10 itu dari yang mana Bu?
Kalau saya lihat dari proses peserta didik saya sih ingin mencapai skala ke-8 gitu ya Bu. Tapi kalau saya lihat untuk saat ini ya kan, untuk saat ini itu kayaknya masih di skala 4 gitu, 5 juga belum. Karena semangat mereka itu belum saya dapat gitu Bu. Karena saya masih bingung metode apa gitu, model apa yang mau saya terapkan gitu Bu. Oh, berarti memang minat belajar anak-anak ibu sangat turun, sangat menurun, Iya sangat, Bu. sangat rendah ya Bu ya. Baiklah, sekarang saya sudah mulai paham permasalahan yang ibu alami. Nah, selain ibu sebut tadi, adakah hal yang lain mengganggu pikiran ibu saat ini Bu? Ada Bu, kemarin Bu, di 2 hari yang lalu ya Bu, saat saya duduk di kelas saya, guru senior itu datang ke kelas saya, menyapa saya. Karena dalam belakang-belakang hari ini saya nggak pernah gabung lagi ke kantor gitu. Jadi beliau bertanya, kenapa nggak pernah lagi kumpul? Terus saya menceritakan kalau menurut saya seperti ini. Lalu guru saya tersebut memberikan saran, coba kamu gunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu gitu? Nah di situ itu ada produk, kan kamu kan bisa menampilkan video, nanti pembelajaran itu dikaitkan dengan video-video yang ada. Di sini lebih menarik gitu. Jadi di situ saya mulai berpikir apa bisa ya apa di situ gitu Bu. Oke, saya setuju itu dengan teman ibu tadi. Ibu bisa menggunakan metode diferensiasi di mana di situ ada terdapat minatnya, prosesnya, produknya, mungkin anak-anak lebih tertarik kan. Nah Bu, apakah murid ibu itu hanya beberapa atau keseluruhannya memang minatnya memang menurun? Hanya setengah Bu, hanya setengah gitu. Tapi cukup banyak ya Bu? Iya cukup banyak gitu Bu. Alangkah baiknya memang dapat menggunakan mode pembelajaran berdiferensiasi tadi sepertinya Bu. Seperti konten kan Bu, mungkin anak-anak sekarang lebih suka nonton ya kan Bu, melihat langsung pembelajarannya itu seperti apa, karena kan dia bisa melihat, mendengar, mungkin lebih fokus ya kan Bu. Nah, saya sudah ini Bu, kalau apakah ibu sudah pernah melakukan langkah-langkah lain gitu Bu? Setelah teman saya tadi Bu memberikan saran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama kali itu yang saya pahami kan minat siswa gitu. Minat siswa dulu kamu pahami deh gitu kan Bu. Jadi kalau kamu udah tahu minat siswa itu, minat bakat mereka sudah kamu pahami, barulah kamu bisa masuk ke lingkungan mereka gitu. Jadi yang pertama itu saya pahami minat mereka, bakat. Baru setelah itu saya buat konten dulu ya kan Bu, atau video-video gitulah Bu, gitu. Itulah yang saya buat seperti itu Bu. Nah, selain itu adakah hal lain yang telah ibu upayakan gitu? Misalnya dari tadi tentang sejawat ibu mengajukan dengan mode diferensiasi. Apakah ada upaya ibu yang lain yang sudah ibu lakukan seperti itu? Ada Bu, itulah Bu, saya mengusulkan kan Bu kepada kepala sekolah dalam setiap harinya gitu, walaupun hanya 10 menit atau 5 menit itu kita tetap gabung di kantor, berkolaborasi, membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa kita gitu kan Bu. Karena setiap kelas itu kan pastinya ada, terutama kelas saya ya kan Bu, yang jadi di kelas saya lah yang saya angkat gitu kan Bu, di kelas saya gitu kan. Jadi di saat saya mengeluh, teman tadi memberikan solusinya gitu kan Bu. Jadi kolaborasi lah, pentingnya kolaborasi gitu kan Bu, bersama rekan sejawat, bersama kepala sekolah, membahas masalah yang timbul pada diri kita sendiri gitu Bu. Sudah ibu lakukan upaya kan dari berkolaborasi, yaitu sudah cukup baik. Namun memang sudah ibu terapkan, tapi mungkin belum maksimal ya kan. Nah, lalu dari upaya yang ibu lakukan tadi, ada nggak dampaknya gitu Bu, lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya kan? Alhamdulillah Bu, 2 hari kemarin teman saya memberikan solusi kepada saya, 1 hari kemudian langsung saya terapkan Bu. Saya lihat cari di Google kan Bu, apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi itu apa, seperti apa gitu kan Bu. Terus saya terapkan Bu yang kecil-kecilnya dulu, yang ringan-ringan dulu kan Bu. Ternyata
yang betul-betul membuat siswa lebih menyenangkan, lebih menarik gitu. Terus suasana pembelajaran di kelas itu lebih hidup gitu kan Bu. Jadi saya terus berpikir gini, oh kayaknya ini bisa dibagikan ke rekan sejawat gitu, bahwasannya kita tidak boleh monoton, nggak boleh pembelajaran nggak boleh itu aja, atau kita harus mengutamakan kebutuhan siswa gitu kan Bu. Tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kan saya itu gini, mereka 1 bulan ini harus bisa membaca, harus lancar menulis, harus tahu tanda baca seperti itu. Ternyata itu saya salah gitu Bu. Jadi setelah saya mendapatkan arahan dari teman saya tadi kan Bu tentang pembelajaran diferensiasi, itu saya cari dari Google kan Bu. Dari Google itu apa sih, seperti apa, saya terapkan sedikit, sudah ada Bu peningkatan. Berarti itu kan memang sangat bagus gitu kan Bu, sangat menyenangkan gitulah ya kan Bu. Tentang permasalahan ibu ini di kelas apa pas sekolah ibu sudah tahu gitu? Iya Bu, kemarin setelah teman saya menegur saya gitu kan Bu, setelah saya menceritakan permasalahan saya, lalu kami langsung Bu, besoknya itu kami langsung duduk bareng yang seperti saya bilang tadi kan Bu, berkolaborasi menceritakan permasalahan saya gitu. Dan saat itu kepala sekolah bilang bagus tuh pembelajarannya, bisa kita terapkan pelan-pelan gitu. Tadi kan ibu kita sudah dapat solusi tadi kan dari masalah ibu itu, ibu ada yang menyarankan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kan. Nah, saya pun setuju dengan pendapat teman ibu tadi. Nah, setelah solusi itu, apakah hambatan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi itu? Hambatannya itu Bu, begini Bu, tidak semua siswa bisa menerima pembelajaran tersebut gitu Bu, walaupun kita buat pembelajaran itu yang lebih pembelajaran itu yang sangat menyenangkan gitu kan, ternyata ya tidak juga. Terus hambatannya lagi itu Bu, kurangnya media Bu, minimnya media gitu kan Bu, dan lingkungan sekolah yang mungkin belum mendukung gitu kan, itulah hambatan saya gitu. Jadi kurangnya media, kurang mendukung. Nah, apakah tidak ada sekolah itu memfasilitasi itu medianya seperti itu Bu? Ada Bu, kepala sekolah tetap memfasilitasi Bu, tapi kan memang murid kami itu sedikit kan Bu, sekolah juga di tempat yang terpencil gitu kan Bu. Jadi anggaran itu tidak semaksimal mungkin bisa untuk menyediakan media gitu kan Bu. Ya mungkin kami lah ya kan Bu yang menyediakan media, tetapi kelemahan saya itu kurang paham saya dalam apa ya Bu, penyediaan media-media yang menarik gitu kan. Saya lihat kayak di YouTube gitu kan, media mukanya cantik-cantik gitu kan. Nah kalau di lingkungan dekat tempat tinggal saya Bu, kayak tempat printer atau apa itu kurang pandai juga Bu. Kalau saya bilang bisa nggak buatkan seperti ini, mereka nggak paham Bu, mereka cuma taunya ngeprint doang gitu. Jadi itu salah satu hambatan saya Bu gitu. Tempat pencetakan media pembelajaran supaya bisa tampil cantik gitu kan Bu, bagus, mereka tidak pandai gitu Bu. Apakah teman sejawat ibu tadi, apakah ibu nggak pernah bertanya gitu, apakah teman ibu bisa membantu ibu untuk menyelesaikan masalah ibu ini dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu, mengajak teman ibu gitu untuk membantu ibu gitu? Awalnya saya tidak Bu, saya tidak pernah bertanya, makanya saya di kelas aja gitu kan Bu. Saya pikir dengan saya berpikir sendiri, merenungi gitu bisa dapat solusinya, saya pikir seperti itu Bu. Jadi untuk saat ini belum Bu, belum tahu saya siapakah rekan sejawat saya yang bisa berbagi dengan saya gitu. Kalau saran saya Bu, alangkah baiknya ibu bertanya gitu pada teman ibu, siapa tahu dia bisa membantu ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi, sehingga memudahkan ibu dalam membangkitkan minat belajar anak-anak tersebut. Nah, mungkin itu saran saya, bisa ibu tanyakan gitu Bu kepada rekan ibu tadi gitu. Akan saya coba Bu gitu kan Bu, untuk mempertanyakan kepada rekan sejawat saya, karena saya lihat Bu ada rekan sejawat saya juga yang mengikuti CGP Bu. Saya lihat sebetulnya dia juga aktif Bu. Dia aktif dalam pembelajaran, tetapi saya malu Bu untuk bertanya gitu Bu. Saya takut
pertanyaan saya itu salah gitu kan. Saya takut nanti ada penilaian guru itu ya harus aktif, harus tahu gitu. Saya takut ada penilaian-penilaian seperti itu, Bu. Nah, tadi masalah hambatan yang Ibu dapatkan, apakah Ibu sudah menceritakan gitu kepada kepala sekolah Ibu tentang hambatan yang Ibu alami gitu? Sudah, Bu, sudah. Setelah kejadian-kejadian itu, saya bercerita kepada kepala sekolah masalah turunnya minat siswa saya, minat bakat siswa saya kan, Bu. Lalu di situ langsung kami dikumpulkan semua, dikumpulkan berkolaborasi, Bu. Nah, di salah satu rekan sejawat saya kan ternyata ada, beliau kan mengikuti CGP ya kan, Bu. Jadi di situ disampaikan oleh rekan sejawat saya gitu kan, Bu, pembelajaran itu kita tidak boleh monoton gitu kan, Bu, tidak boleh memaksakan kehendak anak gitu kan. Kalau kita ingin melihat pembelajaran itu menyenangkan, kita itu harus melihat dulu apa kemauan anak, bagaimana apa minat anak, bagaimana bakatnya juga. Karena setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, begitu penyampaian sejauh kan, Bu. Lalu dilihat di saat proses pembelajaran nyaman atau tidak dia. Karena rasa nyaman itu yang bisa membuat proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, menyenangkan. Sesulit apapun pembelajaran itu, kalau dia nyaman, dia akan mudah menangkap begitu. Jadi dari situlah sudah muncul lagu bahwasanya rekan sejawat saya itu ada yang pintar gitu. Tapi Ibu aja yang belum bertanya, Iya, Bu. belum mau bertanya atau sudah bertanya? Malu saya, Bu, gitu. Nah, saya dengar pun Ibu sedang ikut CGP ya, Bu? Iya, Bu, saya karena saya melihat teman saya, Bu, yang CGP tadi aktif, pede gitu kan, Bu, terus tidak mau bertanya, jadi timbul lah, Bu, timbul dari hati saya gini, kayaknya saya harus ikut CGP juga ini, supaya saya tahu kebutuhan apa yang sedang saya butuhkan, kebutuhan siswa saya, terus apa gunanya berkolaborasi, begitulah, Bu. Jadi saya mulai coba, Bu, daftar CGP, Bu, mudah-mudahan bisa masuk ya kan, Bu. Iya, saya dengar pun CGP itu emang katanya setelah mengikuti CGP banyak perubahan katanya di sekolah ya kan, menjadi yang bervariasi, unik gitu ya kan sekolahnya, karena sekarang kan apa yang diajarkan guru kadang tidak sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam ya kan. Nah, bagus sekali Ibu sudah mengikuti CGP, semoga di dalam nanti Ibu ikut CGP ada perubahan dari diri Ibu untuk anak-anak Ibu ya kan. Nah, bolehkah Ibu sampaikan solusi yang Ibu tawarkan tadi gitu kan. Nah, dalam waktu Ibu tawarkan tadi dalam waktu dekat ini, dan langkah-langkah apa gitu yang akan Ibu terapkan gitu di sekolah di kelas itu gitu. Kalau solusinya itu tadi, ya saya itu memang harus berkolaborasi, tidak menutup diri, tetapi membuka diri, rajin bertanya, mau bertanya, dan menerima saran dari rekan sejawat atau orang-orang sekeliling saya selama itu bagus. Dan itu solusi saya gitu, Bu. Nah, kira-kira ke depannya gitu apa rencana dan komitmen yang akan Ibu lakukan gitu agar dapat hasil yang maksimal yang sesuai Ibu inginkan gitu, dan membuat siswa itu tadi lebih baik lagi ke depannya, lebih minat belajarnya lebih tinggi gitu. Kedepannya yang paling utama saya itu memahami kalau bisa di saat saya mengikuti program CGP, di saat saya mengikuti program CGP itu saya harus memahami supaya di saat pembelajaran itu, proses pembelajaran benar-benar bisa tersalurkan gitu kan, bisa membuat siswa menjadi aktif, bagaimana membuat siswa itu menjadi nyaman gitu kan, Bu. Terus apa yang menjadi guru yang selalu dirindukan gitu lah, Bu. Nah, dari yang Ibu inginkan tadi, dari anak yang lebih aktif, lebih nyaman, nah, lalu adakah nggak tindakan lain yang akan Ibu lakukan terkait masalah Ibu ini? Kita bila, Bu, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi ya kan, Bu. Jadi dari melihat minat dan bakat siswa ya Pak ya, baru produk, konten gitu ya Pak ya. Nah, proses dari konten itu bisa dilihat dari laptop ya Pak ya, saya rasa seperti itu. Gitu. Jadi bisa membuat siswa pembelajaran itu tidak bosan, ada selingan gitu. Mungkin seperti itu, Bu.
ada nggak Bu pengaruh dari solusi dari teman CGP Ibu gitu terhadap permasalahan Ibu ini? Pengaruhnya besar Bu. Yang tadinya saya itu merasa sudahlah gitu kan Bu, toh nanti ada waktunya dia pintar gitu. Tapi setelah saya lihat CGP di atas saya itu kan Bu, angkatan yang sudah saya sebelum saya itu, wah siswanya ternyata berhasil gitu kan Bu, pembelajarannya juga menyenangkan. Jadi pengaruhnya buat saya itu, saya termotivasi loh Bu, saya termotivasi di saat melihat dia itu di saat persentase, apalagi di saat KKG Akbar, saya melihat dia kok bisa ya dia ngomong seluas itu, kok bisa ya dia merangkul rekan sejawat, bahkan merangkul siswa-siswanya gitu. Saya kan sering juga Bu datang ke kelasnya gitu kan Bu, melihat proses pembelajarannya gitu kan. Itu siswanya santai gitu Bu, walaupun tugas itu sulit, tapi mereka santai, nyaman gitu kan. Jadi kok bisa ya, dari situ saya sangat-sangat termotivasi Bu, dan saya harus ikut CGP gitu Bu. Demi apa gitu kan Bu, demi mudah memahami proses pembelajaran dan memahami karakter siswa anak-anak saya yang berpihak kepada murid gitu ya kan Pak. Nah Bu, kira-kira kapan tuh Bu solusi Ibu itu akan diterapkan di kelas Ibu? Solusinya itu sesegera mungkin Bu. Ini kan saya sudah mendaftar CGP Bu, tahap 1 sudah ya kan Bu. Di situ kan ada simulasi ya kan Bu, simulasi mengajar. Nah di saat simulasi mengajar itu kan kita memang ternyata gitu kita harus ke anak gitu kan Bu. Rupanya seperti ini, walaupun yang tadinya hanya seperti apa ya, bermain peran gitu kan Pak, tetapi itu langsung melekat di diri gitu Bu. Ya, baiklah Bu, saya sudah mendengar semua masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini, dan saya juga sudah cukup jelas memahami apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu yang sedang Ibu hadapi. Saya juga sependapat dengan Ibu tadi dengan pendapat solusi Ibu mengenai siswa tersebut, ya kan. Semoga anak Ibu tadi dapat tumbuh minatnya menjadi yang lebih tinggi kan Bu. Nah, saya juga akan memberi saran, semoga Ibu bisa memberanikan diri untuk mengajak rekan-rekan sejawat Ibu, rekan CGP yang lain ya kan. Ya jika Ibu ingin ada lagi yang diungkapkan kepada saya selain masalah yang Ibu hadapi ini? Begini Bu, sebelum saya bertemu dengan Ibu, rasanya penat gitu kan Bu, apa ya yang mau saya lakukan gitu. Tapi setelah berbicara dengan Ibu, rasanya plong gitu kan Bu, rasanya enak gitu di pikiran saya. Tumbuhlah ternyata semakin percaya diri gitu, dan dengan saya yang saat ini sedang mencoba untuk mengikuti CGP ini, benar juga gitu seperti yang Ibu bilang, di CGP itu banyak hal-hal baru yang kita dapat gitu kan, semakin termotivasi. Yang pastinya dengan komunikasi dengan Ibu, masalah-masalah yang timbul dari diri saya, bahkan saran dari rekan sejawat saya itu ternyata benar adanya. Berkolaborasi itu sangat baik, berbagi praktik baik itu sangat baik dalam kehidupan keseharian, dan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik seperti kata Bapak tadi, itu juga akan saya terapkan Bu. Baiklah, saran dari saya itu tadi Bu, saya itu ngasih saran yaitu tadi bisa menggunakan pembelajaran diferensiasi, juga bisa dengan metode-metode baru gitu Bu, metode-metode yang berkreasi gitu Bu, seperti literasi digital ya, seperti yang tadi Bu, yang seperti kawan itu tadi bilang pembelajaran berdiferensiasi kan Bu. Di situ kan juga ada konten, produk di situ kan Bu. Nah di situ mungkin Ibu bisa menampilkan, Ibu bisa mendownload dulu dari handphone gitu. Nanti Ibu tampilkan di sekolah Ibu apa terfasilitasi gitu, infocus atau apa gitu. Tidak Bu, karena di sana itu baru aja masuk listrik Bu. Jadi kami kalau jaringan aja udah ada syukur alhamdulillah kami. Jadi anak itu melihat video yang ada di laptop aja udah bahagia Bu gitu. Tapi nanti akan diupayakan setelah saya bilang sama kepala sekolah, nanti kita usahakan kayak mana supaya bisa pakai infocus. Kebetulan kepala sekolahnya juga bagus Bu, kepala sekolahnya juga mendukung gagasan-gagasan atau ide-ide dari guru saya Bu gitu. Lalu Bu nih siapa yang akan dilibatkan itu? Apa
Ibu tetap mau ikut saran saya tadi mengajak teman sejawat gitu untuk membantu menjalankan komitmen Ibu ini gitu. Ya, saya akan melibatkan orang yang paling utama itu adalah kepala sekolah. Karena kalau sudah ada kepala sekolah yang terlibat, ada persetujuan kepala sekolah, maka kaki saya akan mudah untuk melangkah di depan Ibu. Dan yang kedua adalah rekan sejawat. Tanpa bimbingan, dukungan dan doa mereka, saya juga tidak bisa bergerak gitu. Karena apapun ceritanya, rekan sejawat ada keluarga besar kita di sekolah gitu. Jadi ada kepala sekolah, rekan sejawat, itulah yang akan saya libatkan Bu. Kapan tuh Bu mulai bisa Ibu terapkan gitu atau Ibu jumpain? Sesegera mungkin Bu. Kalau kepala sekolah menginstruksikan kepada kami, segera mungkin. Baiklah, karena saya sudah mendengar semua apa yang Ibu Hai ungkapkan masalahnya. Nah, sekarang bagaimana dengan perasaan Ibu saat ini gitu? Sudah keluar semua itu unek-uneknya gitu ya kan? Gimana Ya, perasaan Bu. Ibu saat ini? Perasaan saya itu lega ya Sudah Pak. pulang ya, Bu. Seperti berbicara dengan kakak, sahabat, atau sebagai apa ya, kalau dibilang ibu masih muda ya kan Pak, sebagai sahabat lebih dari kakak gitulah. Jadi saya rasa bukan rekan sejawat aja yang bisa untuk berbagi cerita, ternyata dari Bu Yuli juga, dari bisa juga saya kan menelpon Bapak Observ ya kan, atau Bapak Pengawas untuk masalah-masalah saya gitu. Jadi perasaan saya sekarang lebih nyaman, lebih plong gitu. Iya kan Bu, iya Bu. Inilah kita gunanya berdiskusi ya kan Bu. Nah, dan menerima masukan-masukan dari rekan sejawat ya kan, ya kan, agar semua beban kita ini menjadi ringan ya kan. Semoga solusi atau dan saran yang saya beri tadi bisa berjalan dengan baik, ya kan, terlaksana, pembelajaran berdiferensiasinya bisa terlaksana, pasti bagus sekali itu. Nah, apakah ada lagi Bu Hai yang ingin Tidak, Bu. disampaikan? Saya rasa sudah cukup sekali Bu, dan saya merasa bahagia, berterima kasih kepada Ibu, berterima kasih sangat banyak atas waktu, kesempatan Ibu mau mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih Bu Hai. Semoga lancar semuanya. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bu Yuli selaku coach dan Bu Hai selaku coaching. Di sini saya akan memberikan sedikit masukan solusi atas praktek coach dan coaching yang dilakukan oleh Bu Yuli dan Bu Hai. Ya. Perkenalkan, nama saya Om Harapan Semamora, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya selaku observer akan memberikan sedikit masukan-masukan terhadap praktek coach dan coaching yang dilakukan oleh Bu Yuli dan Bu Hai. Secara garis umum, praktek coach dan coaching yang disampaikan oleh Bu Yuli selaku coach dan Bu Hai selaku coaching sudah sangat baik ya. Di mana hal ini terlihat sudah menerapkan metode Alur Tirta, di mana Alur Tirta itu adalah metode coach dan coaching dalam pendampingan coaching dengan memperhatikan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Di awal tadi Bu Hai sudah menjelaskan tujuan berbicara, membangun komunikasi, membangun mitra terhadap Bu Yuli selaku coach adalah untuk mengkomunikasikan mengenai permasalahan yang dihadapi Bu Hai, di mana di dalam kelas minat belajar murid-murid Bu Hai itu sangat rendah. Kemudian Bu Hai di sini juga belum sepenuhnya menerapkan model pembelajaran yang berpihak pada murid yang mengakibatkan anak-anak kesulitan untuk belajar. Dalam hal ini, dalam praktek coaching ini, Bu Yuli sangat luar biasa, di mana Bu Yuli memperhatikan setiap keluh kesah yang disampaikan oleh Bu Hai, sehingga di sini terbangun mitra yang baik. Kemudian tadi juga Bu Yuli di sini merangsang Bu Hai untuk menceritakan semua keluh kesahnya, hambatan-hambatannya terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Hai di dalam mengajar di kelas. Kemudian juga di sini Bu Yuli mencoba
untuk menggali setiap permasalahan yang disampaikan oleh Bu Hai. Kemudian Bu Yuli juga di sini menggali solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Bu Hai, begitu. Artinya di sini Bu Yuli tidak serta-merta menawarkan solusi dari Bu Yuli, tetapi solusi ini ditawarkan kepada Bu Hai karena Bu Hai sendirilah yang menghadapi permasalahan tersebut. Kemudian di sini juga Bu Hai saya lihat merasa nyaman dalam menyampaikan setiap permasalahannya, yang artinya di sini Bu Hai itu tidak tertekan, begitu dia ya, yang artinya tidak ada beban dalam menceritakan setiap inti permasalahan. Begitu juga Bu Yuli menanggapi setiap permasalahan disampaikan oleh Bu Hai dengan plong, begitu, yang artinya di sini feedbacknya sangat baik sekali, umpan baliknya sangat baik sekali, sehingga tercipta mitra tadi ya antara coach dan coachee. Kemudian di sini juga saya perhatikan ya, solusi yang ditawarkan Bu Hai tadi adalah salah satunya untuk meningkatkan minat belajar anak adalah menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Tadi juga Bu Yuli sudah menggali apa-apa saja keuntungan dari atau kelebihan dari model pembelajaran berdiferensiasi, di mana model pembelajaran berdiferensiasi itu model pembelajaran yang menawarkan, katakan ada dia kontennya, ada dia proses, dan dia ada produk. Jadi di sini alternatifnya sangat bagus sekali, begitu dia. Kemudian di sini juga Bu Hai Bu Hai juga di sini mendengarkan sangat baik, tinggal eksekusi saja Bu Hai ya, yang artinya dalam waktu dekat akan diterapkan. Saya juga sangat besar harapan saya permasalahan yang dihadapi Bu Hai itu lekas selesai, clear, cepat selesai ya Bu Hai ya. Itu dia ya. Kemudian Bu Yuli juga tadi di sini menggali setiap menggali setiap inci. Jadi permasalahannya itu dia sistematis dia, begitu dia ya. Jadi semuanya digali, kemudian solusinya langsung dari Bu Hai itu sendiri, begitu dia ya. Tadi Bu Yuli juga menanyakan bagaimana peran kepala sekolah, apakah ada, bagaimana peran dari rekan sejawat, begitu dia ya. Jadi di sini semuanya kolaborasi ibu di sini ingin ditingkatkan, begitu dia Bu ya, dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh Bu Hai, itu dia. Kemudian Bu Yuli juga tadi, apalagi Bu tadi solusinya juga bersifat terbuka, yang artinya bisa kita lakukan senantiasa kapan saja, yang artinya solusi itu tidak bersifat abstrak, solusinya bersifat konkret, nyata, tinggal hanya saja eksekusi kita untuk kapan kita lakukan, begitu dia ya. Kira-kira Bu Hai untuk solusi ini pasti bisa dilakukan ya Bu Hai ya? Insyaallah bisa. Iya, itu dia. Dan harus bisa. Iya, harus bisa ya Bu. Bisa. Iya, itu dia. Apalagi tadi saya mendengar percakapannya menyangkut guru penggerak, di mana guru penggerak ini kan yang saya tahu mindset kita memang betul-betul dibuka, bagaimana kita untuk menggerakkan, bergerak dan tergerak, begitu dia ya. Ya. Satu lagi nih tadi model pembelajaran berdiferensiasi, yang artinya di sini Bu tidak serta-merta ibu sendiri yang menerapkan ya, harus ada di sini keberpihakan dari rekan-rekan sejawat, begitu dia ya. Rekan-rekan sejawat ibu pasti siap membantu ya Bu ya? Iya Pak. Siap menopang, begitu ya Bu ya. Kalau kepala sekolah tadi Bu? Mendukung, sangat mendukung ya Bu ya, iya. Itu juga tadi sangat jelas dia. Ya, saya berharap juga ini semuanya Bu bisa selesai. Model pembelajaran ibu juga model pembelajaran berdiferensiasi ini cepat-cepat diterapkan. Saya sangat sangat antusias kapan kira-kira ini Bu ibu terapkan, tolong beritahu saya, begitu kan ya, karena keberhasilan kita juga keberhasilan teman-teman kita, begitu dia ya. Ya, ada yang mau disampaikan dari Bu Yuli atau Bu Hai dengan observasi ini, silakan. Oke, dari presentasi ini coaching kita sangat berjalan dengan baik, ya kan. Bapak Om Pikun bersedia mengobservasi antara Bu Hai dengan saya, ya mungkin itu saja. Ya, dari Bu Hai silakan. Kalau dari saya, selama proses coach, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya cukup membuat saya nyaman, maka timbullah gagasan-gagasan, ide-ide, bahkan hal-hal terbaru yang akan saya terapkan, serta keseriusan saya dalam mengikuti CGP, karena tadi kata Ibu Coach
kalau di CGP itu banyak hal-hal yang baru yang akan kita dapatkan gitu. benar sekali. Jadi itulah tips dari saya. Iya, sedikit lagi tadi ya, hampir lupa ini Bu ya. Tadi Bu Yuli sangat luar biasa, kita beri aplaus dulu ya Bu Yuli ya. Ya, di sini Bu Yuli menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sangat luar biasa ya. Yang akhir di sini pertanyaan yang bersifat merangsang ya. Jadi Bu Yuli mencoba menggali, mengeksplor apa ya kira-kira inti permasalahannya. Begitu juga Ibu Yuli juga menawarkan solusi, tapi solusinya itu harus dari Ibu begitu, tidak serta-merta dari Bu Yuli begitu. Untuk Bu Hai juga tadi sangat luar biasa ya, di mana Bu Hai juga keterbukaan atas permasalahan-permasalahannya bersifat konkret begitu dia. Yang artinya di sini Bu Yuli langsung dapat, oh permasalahan Ibu ini seperti ini, tidak ibaratnya meraba-raba lagi gitu dia ya. Bu Hai pun juga jelas memaparkan setiap inti permasalahannya begitu dia ya. Ini proses coach dan coaching yang sangat luar biasa, coachingnya ini luar biasa ya, ini dia ya. Pesertanya juga luar Iya, biasa. saya berharap untuk CGP-nya, program CGP-nya, Lanjut. iya sukses. Amin. Begitu juga karir ibu-ibu juga sukses, iya ya. Begitu juga anak didiknya luar biasa nanti mengikuti pembelajaran yang ibu ajarkan di kelas. Begitu juga rekan-rekan sejawat ibu, ini biasnya luar biasa untuk rekan-rekan sejawat. Ilmunya bisa diterapkan ke rekan sejawat dan seluruh warga sekolah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan selaku observer dari Ibu Yuli sebagai coach dan Ibu Hai sebagai coaching. Akhir kata saya akhiri proses coach dan coaching yang disampaikan oleh Bu Yuli dan Bu Hai. Terima kasih untuk Bu Yuli dan Bu Hai. Saya Ongki Harapan selaku observer, Saya Yuli ketika SPD sebagai coach. coach. Dan saya Hairia sebagai coaching. Sampai di sini video praktek coaching kami. Sampai jumpa di kemudian hari. Selamat sore. Sore.